Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Eli Mindartiniat. Kali ini saya ingin mereview sebuah film India yang diperankan oleh Shah Rukh Khan dan Rani Mukherjee. Percaya atau tidak, percintaan dua dunia itu memang ada, seperti halnya yang diceritakan dalam film ini. Jin pria yang jatuh cinta kepada seorang wanita yang bernama Laci. Diawali pernikahan antara seorang pria yang bernama Kisan dengan seorang wanita yang bernama Laci. Namun pernikahan ini terjadi atas dasar perjodohan, dan jelas sekali bahwa pria yang bernama Kisan ini tidak mencintai istrinya karena ia dipaksa menikah oleh ayahnya. Sedangkan Laci sendiri jelas dia menaruh hati kepada Kisan, pria yang baru saja menjadi suaminya. Kisan merupakan anak seorang saudagar yang kaya raya. Dalam perjalanan pulang menuju rumah Kisan atau pengantin pria, mereka beristirahat sejenak di sebuah danau. Konon katanya danau ini banyak dihuni oleh bangsa dedemit atau jin, namun mereka tidak peduli. Saat itu Laci melihat ada seekor burung yang berwarna biru indah selalu terbang mengitarinya, dan sepertinya burung itu sengaja mengikuti Laci. Laci segera membasuh wajahnya. Namun tiba-tiba Laci melihat ada jejak-jejak kaki yang melangkah pada lantai tangga. Ini membuat Laci takut. Ia segera naik dan pergi meninggalkan tepi danau itu. Yang bener aja siang-siang ada hantu, mungkin begitulah pikir Laci. Lalu perjalanan pun dilanjutkan. Sesampainya di rumah Kisan atau pengantin pria, upacara penyambutan menantu pun dilakukan. Semua keluarga tampak bergembira, kecuali Kisan sendiri. Ia jelas sekali terlihat tidak bisa mencintai istrinya. Kisan berencana untuk pergi berdagang keesokan harinya dalam jangka waktu yang lama. Ia sibuk menghitung barang-barang dagangan yang akan dibawanya besok, tanpa menghiraukan wanita yang baru saja dinikahinya. Bahkan ia tidak menyentuh istrinya di malam pertama itu. Hal ini membuat Laci sangat kecewa, karena sebenarnya Laci sudah menaruh hati kepada Kisan yang sudah menjadi suaminya. Laci merasa sedih dan tidak ada hal yang bisa ia lakukan selain hanya menangis dan menangis. Keesokan harinya Kisan benar-benar pergi tanpa menghiraukan Laci yang baru saja dinikahinya. Kisan berpamitan pada ayahnya yang bernama Panwar. Kisan mendapatkan berkat dan restu dari keluarga mereka. Akhirnya Kisan pun pergi berdagang untuk waktu yang lama. Di perjalanan menuju tempat perdagangan yang cukup jauh itu, lagi-lagi Kisan berhenti untuk beristirahat di tepi danau. Kalau dulu Laci bertemu dengan seekor burung biru, maka sekarang Kisan bertemu dengan seorang pemuda yang sebenarnya adalah penjelmaan dari jin yang sama. Jin ini telah jatuh cinta kepada Laci dan ia tahu Kisan adalah suami dari wanita yang ia cintai. Mengetahui Kisan akan pergi berdagang untuk waktu yang lama, maka jin ini pun merubah dirinya menjadi Kisan. Ya, Kisan palsu tentunya. Dengan seekor onta jadi-jadian, Kisan palsu pun pulang ke rumahnya dan berkata kepada ayahnya bahwa dia tidak jadi pergi berdagang karena dia sudah mendapatkan berkat dan akan menghasilkan 5 keping koin emas setiap harinya dari sang dewata. Mendengar ini ayah Kisan sangat senang dan kepulangan Kisan disambut gembira oleh keluarganya. Tanpa membuang waktu, Kisan yang palsu segera menemui istrinya, Laci, wanita yang sangat ia cintai. Ketika ia melihat Laci, sadarlah ia bahwa dia telah benar-benar jatuh cinta kepada Laci. Namun dia tidak tega untuk berbohong. Akhirnya Kisan palsu jujur kepada Laci bahwa sebenarnya dia adalah jin, bukan manusia. Semula Laci tertawa. Namun Kisan palsu menjelaskan bahwa pertama kali ia bertemu dengan Laci adalah ketika Laci beristirahat dan membasuh muka di tepi danau. Dan jejak-jejak kaki yang Laci lihat di lantai tangga itu adalah jejak kaki si jin ini. Semula Laci takut dan ingin menolaknya. Namun ketika Laci melihat betapa jin ini sangat tulus mencintai dan menyayanginya, maka ia ingin menerimanya. Apalagi ketika Laci ingat kepada suaminya, Kisan asli, yang jelas-jelas tidak peduli kepada dirinya. Laci hanya merasa sedih. Kenapa cinta yang tulus itu datangnya dari jin, bukan dari manusia, yaitu suaminya. Kisan palsu atau jin ini sadar bahwa dia tidak pantas untuk Laci, dan ia ingin pergi meninggalkan Laci. Namun tiba-tiba Laci menggenggam tangannya, tanda bahwa Laci bisa menerima Kisan palsu atau jin sebagai suaminya. Lalu mereka melewati malam panjang yang indah sebagai malam pertama mereka. Namun keesokan harinya, ayah Kisan memanggil Kisan palsu dan bertanya, mengapa Magila tidak ikut pulang? Magila adalah orang yang ikut bersama Kisan asli untuk pergi berdagang. Dan Kisan palsu menjelaskan bahwa Magila harus tinggal karena harus menjaga barang-barang dagangan mereka.
Lalu Kisan memberikan 5 keping koin emas sesuai dengan janjinya kepada ayahnya. Dan Kisan palsu mengatakan bahwa 5 keping koin emas itu adalah pemberian sang dewata sesuai dengan janjinya. Namun suatu hari, Kisan palsu atau jin ini mengungkapkan rasa takutnya kehilangan Laci apabila Kisan asli atau suami Laci nanti kembali. Laci segera menghibur dan berkata, "Besok masih misteri, milik kita adalah hari ini. Jadi kita nikmati saja kebahagiaan kita hari ini." Suatu hari Kisan asli mengirimkan surat untuk orang tuanya melalui seorang kurir. Dan kurir itu sangat terkejut karena melihat Kisan berada di rumahnya. "Loh, bukankah kau mengirimkan surat ini melalui aku?" kata si kurir itu. Kisan palsu menjelaskan bahwa ia berubah pikiran dan pulang ke rumah orang tuanya. Namun kurir itu tetap saja heran, "Bagaimana mungkin kau bisa cepat sampai ke rumah ini? Butuh 15 hari perjalanan menuju ke rumahmu dari tempat perdagangan." Dan akhirnya kurir itu pun pulang. Sesampainya di tempat perdagangan pada 15 hari berikutnya, ia pun merasa terkejut karena ia melihat Kisan juga sudah ada di sana. Lagi-lagi kurir itu bertanya, "Bagaimana kau bisa sampai di sini lebih cepat daripada aku?" Kisan asli menganggap kurir itu bercanda dan ia segera menyuruh kurir itu pun pergi. Sementara itu di kota tempat keluarga Panwar tinggal sedang diadakan lomba menunggang onta. Karena Kisan palsu tahu bahwa keluarga Panwar tidak pernah memenangkan perlombaan penunggangan unta ini, maka Kisan palsu atau jin ini menggunakan kekuatannya untuk memenangkan pertandingan. Dan hal ini membuat Tuan Takur yang memimpin pertandingan menjadi marah karena dia menganggap bahwa Kisan mempunyai kekuatan lebih dan menggunakan kekuatan lebihnya itu. Bukan hanya Tuan Takur yang marah, tetapi Laci, istri Kisan palsu juga marah dan ia meminta Kisan palsu atau jin untuk berhenti menggunakan kekuatannya. Suatu hari diketahuilah bahwa Laci sudah hamil. Kisan palsu atau jin merasa sangat senang tetapi juga takut dan sedih. Bagaimana kalau Kisan asli pulang dan ia mengetahui bahwa Laci sudah hamil? Ia pasti akan kehilangan Laci. Dan Laci sendiri juga akan mendapatkan masalah. Namun ia menepis ketakutannya itu. Dan karena rasa cintanya yang sangat dalam, Kisan palsu atau jin pun berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Laci untuk selamanya. Sementara itu di tempat Kisan asli, ia melihat buah beri dan ia teringat bahwa Laci suka makan buah itu. Entah kenapa tiba-tiba ia merasa rindu dan ingin pulang serta menemui Laci, istri yang belum pernah ia sentuh itu. Tiba-tiba ada rasa bersalah di hati Kisan asli. Namun ketika sampai di rumahnya, betapa terkejutnya Kisan asli karena ia melihat ada Kisan lain di rumahnya. Kisan asli teringat pada kurir yang pernah ia minta tolong untuk mengirimkan surat kepada ayahnya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh kurir itu, ada Kisan lain di rumahnya. Dan akhirnya mereka pun bertengkar antara Kisan palsu dan Kisan asli. Sialnya semua orang mempercayai Kisan palsu dan menganggap Kisan asli adalah jin. Sementara itu Laci sedang berjuang melahirkan anaknya. Dan Kisan palsu atau jin ini merasa sangat senang serta berjanji akan memberikan nama anak mereka Wanoja. Sedangkan Kisan asli yang dituduh Kisan palsu sedang berusaha meyakinkan ayahnya serta semua orang bahwa dialah yang asli. Akhirnya berkat bantuan seorang gembala yang bijaksana yang bernama Gadaria untuk menentukan siapa yang asli dan siapa yang palsu di antara mereka, diadakanlah 3 macam pertandingan. Yang pertama, pertandingan memegang bara. Kisan asli segera memegang bara, namun ia tidak tahan panas. Sedangkan Kisan palsu hanya diam, tidak melakukan apa-apa. Perlombaan yang pertama ini dimenangkan oleh Kisan asli. Perlombaan kedua adalah menangkap anak domba. Kisan asli segera menangkap anak domba dan berhasil. Sedangkan Kisan palsu hanya diam saja, lagi-lagi tidak melakukan apa-apa. Dan perlombaan yang kedua ini lagi-lagi juga dimenangkan oleh Kisan asli. Tibalah saatnya pada perlombaan yang terakhir, yaitu siapa yang berhasil masuk ke dalam botol, maka ialah yang asli. Jin atau Kisan palsu ini mulai terpancing dan ingin masuk ke dalam botol. Kan konon ceritanya para jin suka masuk dalam botol tuh. Sebenarnya Kisan palsu atau jin ini sudah berjanji kepada Laci untuk tidak menggunakan kekuatan jinnya lagi. Namun demi Laci, wanita yang ia cintai, dan anak yang dilahirkan oleh Laci, maka ia melanggar sumpahnya. Ia pun masuk ke dalam botol. Mengetahui Kisan palsu atau jin sudah masuk dan terkurung dalam botol, Laci pun menangis karena ia sebenarnya mencintai Kisan palsu atau jin. Lalu di akhir film terlihatlah Kisan asli pulang dan ia mengatakan kepada istrinya Laci
bahwa ini bukanlah kesalahan Laci. Semua ini terjadi karena kesalahan jin yang berpura-pura menjadi dirinya. Namun Laci membantah suaminya. Ia berkata, dia mencintai si jin itu dan dia tahu bahwa Kisan palsu itu adalah jin. Laci pun minta berpisah dari suaminya Kisan. Namun Kisan berkata, Laci, kalau kau berpisah dariku, lalu bagaimana dengan Wanoja, anak perempuan kita? Mendengar itu Laci pun terkejut karena dia tidak pernah mengatakan nama Wanoja kepada Kisan yang asli. Dan tahulah dia bahwa Kisan yang berdiri di depannya adalah jin atau Kisan palsu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya ketika Kisan palsu memasuki botol air milik sang penggembala Gadaria, ia tidak benar-benar masuk ke dalam botol air tersebut, melainkan ia masuk ke dalam tubuh Kisan asli. Jadi ruh Kisan asli kemana ya? Ya, di film ini juga tidak dijelaskan kemana perginya ruh asli dari si Kisan asli juga. Baiklah sahabat semua, semoga alur cerita film Paheli ini menghibur. Mohon like, comment, share, serta subscribe demi kemajuan channel YouTube saya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye.